seperti kasus di Pak Budiman Sujatmiko. Kawan jadi lawan, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Mas Bimo, singkat nih ya, karena nanti saya mau putarkan pernyataan penting dari petinggi PDI Perjuangan. Mas Bimo, apakah kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, kalau kemudian ada kader-kader lain dari PDI Perjuangan seperti Pak Jokowi, kemudian Gibran yang secara terang-terangan menunjukkan dukungan ke capres selain Ganjar Pranowo juga bernasib sama nanti akan dibudimankan, partai akan mengambil sikap tegas itu nggak? Pasti saya kira ya. Oke. Saya kira, tapi itu kan proses pada titik yang memang setelah perbedaan pendapat itu tidak ada satu konsensus. Ya. Kalau Budiman ini kan ibarat naik motor itu tanpa sein langsung belok kan. Oke. Jadi kan nggak jelas nih mau Ini apa. kayaknya broken heart banget nih temennya nih Mas Bimo nih. Ketika Mas Jadi Budiman yang belok gitu. saya yang ngikuti begitu belok aja. Bud, kamu apa Bud? Aku kan gitu kan. Terus? Oh besoknya deklarasi lagi kan. Langsung pecat ini udah benar itu kan. Oh jadi udah sempat komunikasi. Oh komunikasi saya telepon. sebagai Bud kawan. itu gimana Bud itu kan. Terus? Saya pikir cuma hanya datang ke Pak Prabowo. Kok ada kepemimpinan yang apa? Yang strategis sama yang Mendukung. populis itu. Ini opo meneh itu kan. Terus? Kan kadang abstraksi dia kan juga nggak mudah ditangkap kan. Karena mau tanya itu populis sama abstraksi itu. Baru saya mau tanya terus Ternyata udah HP-nya pamitan. mati, besoknya deklarasi. Oh, Kaget saya kira. berarti nggak pamitan. Oke. Ya saya kira itu mungkin belum ada pembicaraan dari DPP yang akhirnya terus belok ke kanan aja yang jelas melanggar instruksi partai ya pasti terus dipecat. Oke, saya mau putarkan ya pernyataan penting ini dari Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik. Kita dengarkan sama-sama. Tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Tapi bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Selamat pernikahan untuk saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Mas Budiman langsung, itu pernyataan ditujukan buat Anda merasa begitu nggak? Dari kawan jadi lawan, itu pernyataan yang Mbak Puan ditujukan ke Anda merasa begitu nggak? Enggak lah, saya pikir apa yang disampaikan, itu forum besar, forum provinsi di basis terkuat PDI Perjuangan Indonesia. Tempat yang sama ketika Anda deklarasi mendukung Pak Prabowo, kandang banteng. Saya ingin mengatakan bahwa forum sebesar itu saya pikir terlalu penting untuk membicarakan seorang Budiman yang bukan siapa-siapa loh. Mungkin Bung Bimo harus ngasih tahu juga Nana nih. Diverifikasi oleh Bung Bimo ya, Mas Bimo nih. Loh saya ini bukan struktur partai. Oke. Caleg juga bukan, karena memang tidak berminat. Badan juga bukan, badan otonomi juga bukan. Saya ini satu dari sekian juta anggota PDI Perjuangan yang adanya tidak menggenapi, hilangnya tidak membuatnya ganjil. Oke. So, jadi masa untuk satu butir dari sekian juta orang partai acara sebesar itu harus dilakukan, harus menggunakan acara sepenting itu Untuk sekedar mengomentari seorang satu butir pasir. Jadi Anda nggak merasa itu ditujukan kepada Anda? Saya pikir enggak. Saya pikir Mbak Puan bicara dalam kerangka, ya konstelasi kan memang sangat luar biasa kan Pak, apalagi mungkin kayak Pak Prabowo menghimpun dari Golkar, PAN itu kan juga sesuatu partai-partai nasionalis juga yang kemudian tentu saja harus diperhitungkan. Itu jauh lebih diperhitungkan ketimbang Tapi kan mendukung saya. Pak Prabowo itu kan berkonsekuensi berlawanan dengan PDI Perjuangan. Anda udah siap dengan itu?
Kok pertanyaan Anda sudah siap? Nah, itu loh, sudah terjadi kan mau nggak mau siap. Dan Iya. saya bisa datang ke tempat Sudah siap ini. berarti dari kawan yang tadinya kawan-kawan Anda di PD Perjuangan mendukung Mas Ganjar, kemudian Anda sekarang jadi berlawanan karena Saya Anda suka tidak mendukung cerita, Mas Ganjar, mendukung Pak Prabowo. saya suka cerita politisi Masyumi Muhammad Natsir jika tidak keliru. Yang suka bercerita. Tahun 50-an saat debat konstituante soal dasar negara. Kadang-kadang dia boncengan, ngopi bareng dengan DNA Aidit. Pertentangan ideologis loh konstituante debatnya. Tidak pernah menjadi lawan. Oke. Bung Karno disolatkan oleh Buya Hamka, nggak ada masalah. Jadi saya pikir lawan politik itu tidak pernah, jangan pernah dilihat sebagai lawan pribadi. Ya, gini saya ambil contoh, Pak Prabowo yang 25 tahun lalu pernah berhadapan dengan kami. Beliau bukan satu-satunya tentu saja. Ya, saya juga bukan satu-satunya. Pernah berhadapan, urusan hidup mati. Tidak pernah ada tuh yang namanya dendam, marah. Apalagi mau cuma kompetisi 5 tahunan elektoral. Kenapa harus dibuat berat? Berarti Anda sudah siap berlawanan secara politik. Saya dengan siap teman-teman merangkul Anda. siapapun. Saya siap Di PD merangkul Perjuangan. siapapun. Saya siap merangkul siapapun. Dan saya tidak pernah menganggap sebagai lawan pribadi. Oke. Iya, lawan politik ya. Ya, lawan politik. Maksudnya Mas Budiman ini teman berkompetisi. Ya. Jangan sampai Nana, pemilu 14 Februari itu harus kita sambut dengan riang dan gembira. Sebagai hari cinta kasih. Ya, hari cinta kasih bagaimana Oke. kendurinya demokrasi. Jadi seluruh rakyat Indonesia datang ke TPS itu dengan riang dan gembira menyambut presiden baru. Jadi jangan kita gunakan kalimat lawan itu, tapi teman berkompetisi. Itu yang menggunakan kalimat lawan tadi kan bukan kita, tapi Mbak Puan Maharani. Tapi Mas Budiman nggak merasa begitu. Ya, karena nggak merasa, karena memang itu gini ya. Saya bukan kompetitor dalam pemilu. Saya bukan kompetitor dalam pemilu ya. Saya bukan tambahin calon. deh, Ya. gini. Oke. Mbak Puan bicara lawan ya, maupun kawan, lawan ini bukan musuh, tepatnya gitu. Ya. Saya kalau main badminton kan butuh lawan bermain, Ya, ya. lawan bermain. Tapi Bukan musuh. itu dalam rangka kontestasi saja. Tapi Selesai berlawanan ya. badminton. Iya berlawanan dong. Berlawanan pilihan, berlawanan Iya, dukungan. Iya, tapi itu dalam rangka kontestasi. Tapi itu ditujukan untuk Budiman Sujatmiko. Kalau Budiman nanti dalam posisi yang berseberangan dengan PDI Perjuangan dengan jagonya dukung Prabowo dan kita Ganjar, pasti itu akan menjadi lawan di dalam bermain berdemokrasi. Oke, berarti itu memang Tetapi lawan tidak permusuhan. bermain dalam Nah, berdemokrasi, yang disinggung Budiman sama Mbak Puan tadi bahwa ini loh, tidak ada lawan yang abadi atau tidak ada kawan yang abadi. ada. Ya. Yang abadi yang adanya kepentingan. Tidak ada kepentingan yang abadi pula. Oke. Kan? Ini yang terjadi saat ini. Tapi di PDI Perjuangan karena kita ini diikat dengan cara pandang ideologis, ada yang memang betul-betul lawan kontradiksi, bahkan itu musuh. Gitu loh. oke. Yang kita khawatirkan kalau itu sampai terjadi, mendominasi berbagai instrumen politik dan pemerintahan ini, Pancasila NKRI ini yang memang kita pertaruhkan. Nah, kita tidak melihat sampai hari ini karena kita juga dalam satu pemerintahan seperti Pak Prabowo dengan Ganjar, ini adalah kontestasi di dalam lawan. Jadi itu tidak kita ditujukan bermain. untuk Budiman Sujatmiko? Atau ditujukan memang? Karena lawan bermain. Saya betul. Lawan Apa sih arti seorang Budiman Sujatmiko dalam pengertian elektoral ya? Tapi bahwa dia pernah bicara substansi kita melawan rejim yang demokratis dengan Ya, mempersandingkan perjuangan dia di demokrasi, Baik. itu sangat substansial Oke. waktu itu. Nah, dalam situasi abnormal, dalam situasi yang normal semacam ini, dia sudah tidak melihat itu kontradiksi ini. Ya. Bagaimana kontradiksi antara rejim yang Ya. masih mempunyai track record yang demokratis dan yang Oke, tidak demokratis. oke. Saya kira itu. Ya, Mas Adi, Anda melihatnya ini pernyataannya Puan Maharani ditujukan untuk siapa? Dari kawan menjadi lawan. Kalau Mas Budiman nggak ngerasa karena butiran debu kalau menurut Mas Budiman. Kalau kita menggunakan perspektif hermeneutik ya dalam pendekatan studi filsafat, jadi pernyataan Puan itu harus dibaca dalam konteks teks dan konteks ya. Jadi pernyataan Puan Maharani yang menyatakan lawan jadi kawan atau kawan jadi lawan, ini adalah satu expose politik kita yang memang suka berganti musim, Rifana. Dulu SBY itu hanya didukung oleh segelintir partai politik, tapi ketika jadi presiden, lawannya itu berbondong-bondong jadi menteri. Dulu ketika
Jokowi jadi presiden di 2014, partai politik pendukung Prabowo 1, 2, 3 partai hijrah berjamaah menjadi menterinya Pak Jokowi saat itu. Bahkan fenomena yang cukup luar biasa adalah Prabowo Subianto. Ini adalah politik yang saya kira berganti musim. Dulu Nasdem kurang gimana dengan Anies Baswedan. Tapi Nasdem adalah partai pertama yang kemudian mendeklarasikan Anies sebagai capres di 2024. Ini yang saya sebut sebagai teks politik kita bahwa ini bagian dari cacat bawaan dari sistem presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia. Tidak ada sekat-sekat ideologis yang cukup fundamental dan tajam yang kemudian masyarakat itu harus berbenturan satu sama yang lainnya. Tapi kalau kita membaca konteks, saya kira dua hal. Pertama, memang ini ditujukan kepada Prabowo Subianto dan Budiman udah selesai. Prabowo saat ini kawan, tapi bukan tidak mungkin di 2024 akan saling bersaing. Ini soal bagaimana memenangkan pertarungan. Jadi istilah lawan itu jangan dimaknai sebagai sebuah kengeringan. Jangan dimaknai sebagai sebuah ketakutan. Karena dalam pemilu ini bukan soal majlis taklim gitu ya. Pemilu ini bagaimana memenangkan pertarungan politik. Bagaimana jadi presiden judulnya. Dan pasti akan saling bersaing satu sama yang lain. Gimana politik kita di 2024 ini nggak ramai dan tidak mendidih. Banyak misalnya afiliasi politik relawan Jokowi yang dulu ke Prabowo Subianto, ke Ganjar Pranowo misalnya ke Prabowo. Dulu misalnya Bang Budiman 19 tahun menjadi kader PDIP tapi kemudian pindah ke Prabowo Subianto. Ini nggak nyaman ini kondisi politisnya. Ada kompetisi di situ yang berarti aspek ideologisnya nggak ada, semuanya aspek pragmatisme aja Anda lihat. Politik di Indonesia per saat ini itu memang nggak ada perdebatan ideologis kok. Bahkan ketika saya melihat berpindahnya Bang Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto, tidak ada aspek ideologis normatif yang kemudian diperdebatkan begitu panjang. Apa bedanya PDIP dengan Gerindra? Sama-sama nasionalis kok. Sama-sama nasionalis, tidak ada perbedaan yang cukup ekstrim. Basis konstituennya sama-sama populisme. Petani gitu ya, kemudian nelayan, buruh dan seterusnya dan seterusnya. Satu-satunya yang saya pikirkan ketika Bang Budiman pindah dari PDIP, mungkin nanti dukung Prabowo Subianto adalah ini soal untung dan rugi. Di PDIP udah nggak dipakai. Sama Bang Bimo ini udah nggak jadi apa-apa. Sangat mungkin ya di 2024 kalau Prabowo menang, ya Bang Budiman ditawarin begitu banyak menu-menu politik seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo dan elit-elit PDIP yang lainnya. Bagi saya politik itu hanya sebatas itu ya. Mungkin saya tidak salah. Ini soal untung dan rugi saja karena Anda udah nggak dipakai lagi di PDI Perjuangan. Memang seperti itu Mas Budiman? Pertama kalau tidak dipakai gini, saya terakhir itu menjadi bagian dari kepengurusan itu pada saat Mas Pramono Anung menjadi sekjen. Cukup lama ya? Cukup lama. Toh saya tetap bertahan. Toh saya tetap bertahan di PDI Perjuangan. Kemudian itu memang saya baik di itu, tidak lagi baik di struktur. Dan kemudian itu tidak mengubah afiliasi dan loyalitas saya kepada partai. Mungkin Bung Adi tadi bilang tidak ada persoalan ideologis, betul. Antara PDI Perjuangan dan Gerindra itu bukan sebuah migrasi ideologis pastinya. Tetapi saya mungkin harus mengulang lagi, ada pilihan dalam momentum strategis 2024 yang menurut saya dari 3 tokoh yang baik dicalonkan ini, saya sudah sering berkata bahwa Pak Anies itu kepemimpinan yang intelektualis. Itu hanya cocok di sebuah negara yang kapitalisme berkembang maju, institusi demokrasi, ekonomi dan civil society-nya sudah matang, mungkin tepatlah untuk menjadi Perdana Menteri Swedia lah mungkin, kira-kira gitu. Ya, yang maju. Pak Ganjar, seorang pemimpin populis, pemimpin populis biasanya sangat dibutuhkan di era berakhirnya rejim yang elitis atau rejim yang otoriter. Sekarang rejimnya itu butuh itu. Jadi setelah segala lama elitis, feodal, otoriter, maka orang mencari rezim populis. Dahaganya dengan populisme. Rejim strategis, pemimpin strategis dibutuhkan pada satu masa ketika populisme sudah menjalankan tugas sejarahnya, sudah membersihkan sisa-sisa kekuasaan itu, maka dia harus matang. Populisme itu kan sebuah gagasan untuk keadilan, tapi masih kanak-kanak. Nah, strategis pengen dibawa diajak ke arah maju. Nah, saya melihat ketika pendekatan PDI Perjuangan ini kok seperti kayak mau meneruskan berlama-lama dengan populisme. Dan menurut saya kita ini bangsa ini harus segera naik kelas. Tantangannya di dunia banyak banget. Kan dua-duanya sama-sama mau melanjutkan programnya Pak Jokowi. Jadi apa bedanya? Mas Ganjar mau boleh kan? melanjutkan, Klaim Pak Prabowo boleh. Klaim boleh. Dua-duanya boleh.
kira-kira kalau kamu pernah juara 1 di kelas 5 SD, kamu atau kelas 6 SD, kan kamu kan ingin naik kelas 1 SMP ya, kira-kira gitu ya. Hanya karena kamu kelas 6 SD pernah jadi juara 1, kemudian kan kamu nggak bisa balik ke kelas 6 SD. Nggak apa-apa, kelas SMP bawa tantangannya lebih berat, bawa soal-soalnya lebih keras, mungkin nggak jadi juara lagi dibanding waktu kelas 6 SD, it's okay. Toh kamu memang waktu mengharuskan kamu untuk naik SMP. Nggak boleh balik kelas 6 SD hanya karena pernah jadi kelas 1. Saya ingin mengatakan, kita butuh penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Nah, jadi menurut Anda Ganjar adalah peniru, bukan penerusnya Pak Jokowi? pendekatannya populistik. Pendekatannya populistik. Pak Prabowo penerusnya, bukan bahkan Pak Jokowi pada periode kedua, menurut saya, sudah meninggalkan pendekatan populistik. Dia mulai meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang strategik. Pada periode kedua. Pada periode pertama memang politik. Ya memang harus. Tapi pada periode kedua dia mulai, tapi pada saat itu kan tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Harusnya gagal take off untuk posisi. Tapi oke, kita kan harus lanjutkan terus. Kita nggak boleh mundur. Oke, saya mau putarkan ya pernyataan dari Mbak Puan Maharani soal pihak-pihak yang ingin memecah belah. Kita dengarkan bersama. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Bang Andre, Gerindra merasa nggak bahwa pernyataan itu ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto yang hadir di tengah-tengah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Saya rasa enggak ya. Karena Pak Prabowo itu sangat menghormati Bu Mega. Beliau selalu menganggap Bu Mega kakaknya. Ya. Dan Pak Prabowo saat ini sedang menunggu waktu kapan bisa bertemu dengan Bu Mega. Itu satu. Belum dikasih waktu? Ya sampai saat ini kan lagi diatur. Meskipun udah minta waktu berkali-kali. Di 17 Agustus bertemu. Ya 16 Agustus bertemu, tapi kan di acara-acara kenegaraan. Ya. Tapi pertemuan di momen berdua belum. Kita sudah masih minta menunggu. waktu, belum dikasih? Masih menunggu. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo punya hubungan yang baik. Kami ya Gerindra, selain Pak Prabowo menghormati Bu Mega dengan hubungan yang sangat baik, Partai Gerindra di parlemen juga punya hubungan yang baik dengan PDI Perjuangan. Saya ini kan anak buahnya Mas Bimo di Komisi 6. Hubungan kita sangat baik. Bang Dasko dengan Mbak Puan di pimpinan DPR juga baik. Antara pimpinan fraksi Gerindra dan fraksi PDIP hubungan juga sangat baik. Tidak ada masalah di antara kita. Lalu Pak Prabowo, ya memang Pak Prabowo akan berkompetisi dengan Mas Ganjar. Di mana Pak Prabowo yang disampaikan Mas Budiman bahwa beliau sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa Pak Prabowo akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Di mana pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Termasuk juga Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan secara terbuka. Termasuk setelah acara di Trans Group ya. Bagaimana beliau di doorstop, beliau menyampaikan bahwa saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya belajar dengan Pak Jokowi. Jadi itu nggak merasa ya memecah belah Pak Jokowi dengan Bu Mega? Sekali lagi tidak ada keinginan untuk memecah belah. Yang ada di benak hati sanubari dan keinginan Pak Prabowo bagaimana mempersatukan bangsa ini. Prabowo prajurit, tidak mungkin prajurit Sabta Marga seorang Prabowo ingin menghancurkan, memecah belah bangsa ini. Yang ada di benak Pak Prabowo, di hati sanubari dan keinginan beliau bagaimana bangsa ini maju dan kita bersatu. Itu dilakukan dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi kemarin, Nana. Jadi tidak ada isu kita ingin memecah belah. Yang ada kita ingin merangkul, mempersatukan. Baik, Mas Bimo, siapa yang dituding memecah belah hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega? Kalau tadi Gerindra merasa itu bukan Pak Prabowo, lah terus siapa? Ini hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi ini merupakan
secara personal tadi sampaikan Mbak Puan dekat. Kemudian secara fungsional Bu Mega pun juga sering mengatakan pada posisi Pak Jokowi sebagai presiden, Bu Mega juga sebagai pengarah BPIP, juga BRIN. Jadi saya melihat bahwa narasi besar yang memang diusung oleh Pak Jokowi dan Bu Mega soal NKRI yang lebih smart, yang lebih demokratik, ya. Bagaimana Indonesia yang lebih berkemanusiaan, misalnya dengan BBM satu harga. Indonesia yang lebih adil dengan infrastruktur, dengan Indonesia sentris. Indonesia yang lebih berketuhanan dengan berbagai mewujudkan ideologi Pancasila yang lebih toleran dengan menjunjung tinggi kebersamaan antara bangsa. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang wajar, tapi karena dasar dan tujuan kedua beliau ini sama di dalam memaknai berpolitik, seperti yang dikatakan Ibu Mega, dansa-dansi politik di tahun politik ini banyak terjadi. Oke, ya tapi kan? kalau misalnya hubungan mereka berdua ini dekat, Pak Jokowi dengan Bu Mega, tapi kenapa Mbak Puan bisa sampai mengatakan waspada, ada pihak yang ingin memecah belah? Ya. Berarti kan sudah ada gerakan yang ingin memecah belah itu. Ini kan narasi yang disampaikan Mbak Puan ke narasi publik di dalam internal kader PDI ya. Yang kamu tanyakan kan narasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Baik-baik saja. Ya kan, baik-baik saja. Oke, tapi bahwa ada pihak yang ingin mengganggu. Mbak Puan maksudnya. menyampaikan itu ke publik khususnya di internal kader partai harus. Bagaimana menertibkan kader-kader partai di internal partai yang harus segera bekerja. Dan bagaimana narasi-narasi yang publik PDI juga melihat seolah-olah dikontraskan antara Ibu dengan Pak Jokowi, itu dijawablah oleh Mbak Puan supaya partai ini tetap solid dan bekerja. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Puan sudah tepat. Bagaimana di internal partai ini segera bekerja, menjelaskan seterang benderangnya siapa itu Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, supaya persepsi publik apa itu kepemimpinan populisme dan strategis tadi, kali ini pandangan Budiman logis saja tidak, apalagi realistis ya kan. Itu apa itu masih kurang bisa dia menjelaskan popularisme dan apa benar yang strategis, karena itu irisannya dalam konteks kita berdemokrasi, apalagi di dunia yang sangat mensos sekarang ini sangat beririsan. Baik. Jadi apa? Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, apakah kemudian pernyataannya Mbak Puan Maharani ini adalah bentuk jadi ditujukan lebih pada internal itu kita ditujukan, ya, itu ditujukan mensolidkan kita untuk internal PDI Perjuangan, bahwa itu untuk sebagai menyolidkan. akibat dari kompilasi isu yang ditangkap Mbak Puan yang sangat berbahaya bagi kader partai supaya dalam satu persepsi itu tadi tegaskan begitu. Akibat dari kompilasi isu yang mungkin bertebaran begitu ya, tentang renggangnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dan ada yang hadir di tengah-tengah ingin mengusik ke hubungan keduanya ini. Itu makanya disampaikan. Anda melihatnya bagaimana? Ini bentuk kekhawatiran nggak, Mas Adi? Ya tentu secara isu memang begitu, ada cerita bahwa Pak Jokowi itu seakan-akan main di dua kaki, dukung Ganjar dan Prabowo Subianto. Sudahlah, itu jadi konsumsi umum. Jadi itu berlaku untuk siapapun. Dan itu di elit serta middle class. Yang praksis kan politisi ini pada tahu bagaimana sikap politik Pak Jokowi itu, yang juga main kaki. Jadi ini panggung depannya aja begitu? Iya, artinya Mbak Puan ingin bilang bahwa yang ingin memecah belah, ya, mencoba untuk mengadu domba antara Jokowi dan PDIP, ya Bang Andre Rosiade, bukan yang lain. Oke, maksudnya Bang Andre Rosiade itu gimana? Ditujukan kepada Anies Baswedan, karena yang mencoba untuk mengidentifikasi Jokowi dekat dengan Prabowo, endorse Prabowo, balihonya di mana-mana, ada Jokowi dan Prabowo, ya cuman Bang Andre Rosiade, yang lain tidak ada. Ini maksudnya bukan Bang Andre, tapi ketua umumnya, capresnya. Maksudnya begitu kira-kira, maksud saya. Jadi dan itu yang dimaksud Budiman pemimpinan yang strategis tadi. Nah itu yang kemudian membuat kenapa Mbak Puan itu sepertinya menyampaikan itu penuh semangat dan berapi-api. Saya jarang melihat Mbak Puan pidato semacam ini, tapi di semua orang kayaknya luar biasa betul.
bahwa seakan-akan memang ada upaya Pak Jokowi itu ditarik ke dalam, tapi bukan di lingkaran PDIP, tapi ke dalam bagi orang lain. Inilah yang kemudian konsolidasi PDIP di Semarang itu, ini ingin menunjukkan bahwa PDIP apapun yang terjadi harus solid dan kuat. Bahwa PDIP itu juga adalah bagian penting dari Jokowi dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu bagi kita nggak perlulah kita berpura-pura tidak tahu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini. Peluru nyasarnya ke siapa? Kepada Gerindra, Prabowo Subianto, dan Andre Rosiade. Oke, pelurunya itu sebetulnya ditujukan untuk bukan Prabowo kepada Subianto poros dan perubahan. Gerindra Udah itu aja jalan yang mencoba ceritanya. untuk menarik-narik Pak Jokowi masuk ke dalam hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Menarik kalimat Adi Ya. Praitno ini. Gimana? Jadi gini, kan tadi sudah kita jelaskan bahwa Pak Prabowo itu ingin mempersatukan, bukan melakukan pemecah belahan. Nah, Pak Prabowo itu ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada politik seranting. Makanya kita lihat bagaimana semangat persatuan Pak Prabowo itu disambut oleh berbagai partai yang ada. Sekarang alhamdulillah PAN, Golkar, Partai Bulan Bintang, Gelora, insya Allah tanggal 2 September akan deklarasi. Mudah-mudahan habis ini PSI, Partai Garuda. Itu menunjukkan apa? Pak Prabowo adalah figur yang mempersatukan. Tidak mungkin seorang Pak Prabowo Subianto ingin merusak hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Merenggangkan? Tidak mungkin. Hadir di tengah-tengah? Nah, Pak Prabowo itu adalah pembantu presiden. Oke. Ya. Tentu sebagai pembantu presiden, sebagai menterinya Pak Jokowi, beliau berkomunikasi secara intens dengan Pak Jokowi. Kadang Pak Jokowi memanggil beliau untuk mengetahui perkembangan di Kemenang. Atau kadang-kadang Pak Prabowo yang datang meminta waktu ke Pak Jokowi untuk melaporkan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Sehingga memang terlihat intens, terlihat dekat. Nah, Pasang baliho di mana-mana? kalau pasang baliho, saya itu hadir dalam sidang paripurna 16 Agustus 2023 yang lalu. Saya salaman dengan presiden, sempat selfie dengan presiden. Di situ beliau menyampaikan bahwa tidak ada masalah. Pak Jokowi tidak mempermasalahkan ada figur yang pasang baliho dengan beliau. Tidak ada mempersalahkan. Saya dengar langsung pidato Pak Jokowi. Karena di situ saya bicara dengan presiden sekaligus memberitahu Tidak ada masalah, tapi karena pasang baliho itu yang dianggap tadi masuk ke dalam hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Loh, kan Pak Jokowi ini adalah presiden kita semua. Ya, dan Pak Prabowo adalah pembantunya Pak Jokowi. Kenapa baru pasang balihonya sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Loh, Pak, kan udah Menjelang dari kemarin-kemarin itu Nana. Ini kan kita diskusi Kak, rasanya dari 6 bulan yang lalu balihonya sudah ada. Sudah ada berarti ya? Sudah ada kan, kalau nggak salah baliho pertama tuh dekat kantor CNN Indonesia TV ini. Kalau nggak salah di apa namanya? Ada di tulisan jembatan maju bersama itu kan ya? Ya, kalau tidak salah, saya rasa balihonya udah dari dulu-dulu. Dan Pak Jokowi tidak pernah mempermasalahkan. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran dari PDI Perjuangan, itu bahwa urusan internal PDI, kami tidak elok dan tidak etis mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Yang jelas Pak Prabowo figur yang mempersatukan. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah menunjukkan kepada bangsa kita ini, sebentar anak, bahwa persatuan ini penting bagi negara kita, sehingga inilah modal besar bangsa kita selamat dari pandemi COVID dan krisis ekonomi. Dan persatuan inilah yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kalau mandat diberikan oleh rakyat kepada beliau, beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama membangun Indonesia. Termasuk PDI Perjuangan. Ini udah kampanye nih Bang Andre ini. Loh kan namanya juga political show. Ya. Kita nanti tanya ya ke teman-teman mahasiswa melihat beloknya Budiman Sujatmiko ini tadi yang belok gak kasih sen kalau menurut Mas Bimo. Apakah kemudian ini dianggap sebagai idealisme seorang aktivis atau justru sebaliknya pragmatisme seorang aktivis? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.